Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bu Mutiara dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan untuk kelas 11 multimedia pertemuan yang ke-10. Nah, untuk materi Produk Kreatif dan Kewirausahaan untuk pertemuan sekarang masih menggunakan KD yang sama kemarin, yaitu tentang pembuatan prototipe produk atau jasa ya. Nah, kalau kemarin kita sampai pada alur ya, proses kerja pembuatan prototipe, maka kali ini kita akan membahas tentang prosedur pengawasan mutu produk ya. Nah, pengawasan atas mutu suatu barang hasil produksi seyogyanya atau sebaiknya itu meliputi pengetahuan hal-hal berikut ini. Yang pertama, kerusakan dan mutu produk. Ini yang paling penting. Seperti telah dijelaskan bahwa suatu barang itu atau jasa dibuat melalui suatu proses. Nah, proses pembuatan tersebut disesuaikan dengan bentuk dan mutu barang yang ingin dihasilkan. Jadi dalam membuat produk yang nantinya akan kita jual pada konsumen, mutu itu menjadi hal prioritas utama. Karena apa? Karena dalam proses pembuatan itu kita harus benar-benar memperhatikan tentang mutunya, karena konsumen itu tidak akan pernah mau membeli barang yang mudah rusak ataupun memiliki mutu atau kualitas yang rendah. Jadi kerusakan dan mutu produk itu akan menjadi prioritas utama. Nah, yang kedua itu mencegah atau menghindarkan terjadinya kerusakan barang atau produk. Nah, kiat utama dari pencegahan kerusakan suatu produk itu sebenarnya sederhana sekali, yakni kerusakan harus dicegah sebelum terjadi. Nah, maksudnya bagaimana ini? Nah, sebelum kita merancang sebuah produk, kita harus tahu kelemahan dan kelebihan produk kita. Nah, seminimal mungkin kita harus meminimalkan terjadinya kerusakan dengan meningkatkan kualitas atau bahan dari produk kita. Nah, itu akan menjadi salah satu untuk memikat konsumen dalam membeli produk kita. Nah, yang ketiga adalah kendali mutu terpadu. Nah, dari uraian di atas menunjukkan bahwa mencegah terjadinya kerusakan produk selama proses produksi berarti mengadakan suatu rangkaian kegiatan terpadu dalam pengendalian mutu. Bila ada pengendalian atau controlling atas mutu, tentunya harus dimulai sejak perencanaan atau mulai dari planning. Mutu produk bersangkutan juga harus diutamakan, nah ya, karena itu adalah kepuasan dari konsumen kita. Nah, antara tahap perencanaan dan tahap seperti pengorganisasian dan pelaksanaan itu harus disertai pengawasan mutu. Nah, hal ini memberikan gambaran bahwa manajemen mutu itu meliputi berbagai aspek keikutsertaan. Nah, dari berbagai pihak di dalam perusahaan yang menghasilkan suatu produk yang mutunya harus dikendalikan. Nah, ada jenis-jenis pengawasan mutu produk. Yang pertama, pemantauan mutu bahan-bahan. Nah, apakah bahan baku yang digunakan itu sudah sesuai dengan mutu yang direncanakan? Nah, hal ini perlu diamati secara mulai dari rencana sampai pembelian bahan, sampai penerimaan bahan, penyimpanan itu harus sangat diperhatikan. Nah, yang kedua, pemantauan proses produksi. Nah, bahan baku yang telah diterima di gudang itu nanti selanjutnya akan diproses dalam mesin-mesin produksi untuk diolah menjadi barang jadi. Ya, dalam hal ini selain cara kerja peralatan produksi yang mengolah bahan baku dipantau, juga harus kerja mesin-mesin tersebut juga harus dipantau apakah mesin-mesin yang digunakan terjadi kerusakan atau masih berfungsi dengan baik. Itu juga harus dipantau. Agar apa? Agar menghasilkan barang yang sesuai dengan yang direncanakan. Nah, selanjutnya pemantauan produk jadi. Nah,
Pemeriksaan atas hasil produksi. Jadi untuk mengetahui apakah produk sesuai dengan rencana, ukuran dan mutu atau tidak, sekaligus untuk mengetes mesin yang mengolah selama proses produksi. Bila produk atau produk setengah jadi sesuai dengan bentuk, ukuran, dan mutu yang direncanakan, maka produk-produk tersebut dapat digudangkan. Nah, ya. Selanjutnya dipasarkan atau didistribusikan. Namun, bila terdapat barang yang cacat, maka barang tersebut harus dibuang atau di-remat dan mesin perlu disetel kembali agar beroperasi secara akurat. Nah, yang terakhir yaitu pemantauan pengepakan barang. Nah, bungkus dapat merupakan alat untuk melindungi barang agar tetap dalam kondisi sesuai dengan mutu. Nah, itu ya. Selanjutnya, pemecahan masalah mutu dengan statistik. Nah, metode statistik itu diketahui telah digunakan sudah lama. Nah, dalam rangka apa? Membantu perusahaan dalam masalah tertentu yang kompleks. Nah, walaupun demikian, metode statistik sebenarnya mempunyai ketentuan tertentu dalam pelaksanaannya. Nah, suatu hal yang perlu diketahui bahwa dalam industri atau dalam sebuah perusahaan, ternyata statistik merupakan salah satu alat untuk mengendalikan mutu, termasuk dalam pencegahan kerusakan barang. Nah, ya. Alasan digunakan metode statistik dalam pengawasan mutu adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung jumlah kerusakan barang dalam proses produksi. Kerusakan atau cacatnya barang sebenarnya merupakan akibat terjadinya penyimpangan atau variasi atau deviasi dalam proses produksi. Nah, metode statistik ini dapat memberikan gambaran tentang penyimpangan-penyimpangan tersebut. Nah, seperti itu ya. Sedikit saja untuk metode statistik. Kemudian kita masuk pada alat kendali mutu. Nah, ya. Dengan statistik quality control diperoleh alat bantu kendali mutu berupa diagram atau histogram. Nah, ya. Yang pertama, diagram pengendali mutu atau quality control chart. Nah, dari tiap jenjang ya Anda atau bagian pengendali mutu atau quality control itu dapat membuat suatu rencana kerja untuk memantau agar produk yang dihasilkan sesuai dengan mutu yang direncanakan. Nah, pada tahap ini Anda juga membuat suatu diagram pengendali yang dapat digunakan untuk memperoleh gambar atau diagram sebab akibat. Nah, dalam bahasa singkatnya disebut dengan DSA, yaitu diagram sebab akibat. Nah, yang kedua, histogram. Nah, dari diagram pengendali yang dikumpulkan dengan metode statistik tadi pada berbagai tahap atau jenjang kegiatan, Anda kemudian dapat membuat suatu histogram mutu bila terdapat penyimpangan. Anda akan mengetahui beberapa besar penyimpangannya dan faktor apa yang menyebabkannya. Nah, selanjutnya mungkin perlu dibuat koreksi atau perbaikan. Nah, yang ketiga, peranan komputer. Nah, secara umum dapat dikemukakan di sini bahwa berbagai kegiatan pengendali, terutama pada perusahaan besar, sebaiknya atau seyogianya itu menggunakan program dalam komputer sesuai dengan kebutuhan. Tetapi patut diketahui bahwa komputer itu merupakan alat bantu saja. Nah, adapun faktor utama yang penting dalam pengendalian mutu adalah SDM-nya, adalah manusianya. Nah, itu tadi adalah materi dari pertemuan kita yang kedua. Untuk informasi tambahan kalian bisa mengakses browsing di internet, monggo. Dari saya cukup itu. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.